kesan pertama di IPB tentunya puji Tuhan banget, luar biasa, seneng banget pokoknya. Tuhan luar biasa banget di hidup gue gitu buat diterima khususnya untuk jalur undangan. Pertama masuk ke IPB itu saya senang karena memang itu salah satu kampus yang ternama juga di Indonesia dan kampus terbaik pastinya di Kota Bogor. Dan saya masuk ke jurusan yang memang saya pengen ya. Jadi saya masuk di jurusan biokimia IPB dan itu merupakan jurusan yang saya udah lihat-lihat ya, maksudnya isinya apa, silabusnya seperti apa waktu dari saya SMA dan saya putuskan untuk saya pilih untuk masuk ke jurusan biokimia itu gitu ya. Dan saya masuk lewat jalur PMDK waktu itu, lewat jalur undangan dan saya diterima masuk ke IPB. Kesan pertama saya masuk IPB seneng sih karena sebenarnya dari SMP sudah pernah udah berniat gitu mau masuk teknologi pangan IPB. Paling kesannya itu karena saya biasa dari TK itu di sekolah swasta, IPB itu kampus negeri ya, di mana saya Kristen dan kelihatan dari matanya sipit minoritas gitu kan. Tapi bersyukur gitu ya, udah disiapkan, mama saya memang udah persiapkan, kamu harus bisa bergaul dengan semua orang, dengan semua kalangan. Jadi waktu SMA saya masuk di SMA negeri juga. Jadi mulai dibiasakan dengan lingkungan yang seperti itu gitu. Dengan kondisi IPB yang begitu hijaunya, saya belajar untuk bisa tetap saling menerima gitu ya, bergaul dengan semua teman-teman yang ada dari berbagai daerah, dari berbagai suku di Indonesia. Hai adik-adik, apa kabar? Saya Rudi Langitan, saya kakak kelas teman-teman ya. Saya angkatan berapa ya? Saking lamanya lupa ya. Angkatan 26. Kesannya masuk IPB, waduh, suram. Karena jujur, Kak Rudi tadinya nggak pengen masuk IPB, ya, karena pengen kampus yang lain. Tapi setelah jalanin berat juga sih. Tapi karena tadinya tidak menyukai IPB, sehingga gitu deh, hari-hari menjadi berat, ya, tantangannya menjadi banyak. Wah, bete. Tapi terus dijalanin. Setelah dijalanin, lama-lama menemukan asiknya. Sekolah ini, kampus ini hebat. Kampus ini menjadikan kita itu serba bisa, siap untuk berkembang. Kampus ini juga ngajarin kita untuk banyak wawasan, bertemu banyak teman-teman dari segala macam. Ada orang Batak, ada orang Toraja, ada orang Jawa, ada orang, bahkan dari orang Tionghoa, kami bisa bergaul bersama. Disinilah banyak ilmu yang kita dapat. Sekalipun awalnya bete, tapi lama-lama, wow, cinta banget sama kampus ini. Gimana sih cara nikmatin kuliah di IPB khususnya yang mata kuliahnya ya tergolong untuk tahun pertama termasuk susah. Pertama adalah ingat balik pada tujuan awal kita di sini. Kita nggak cuma sekedar kuliah dan ingat lagi bahwa Tuhan udah tetapin kita di sini. Menikmati, saya senang ya. Maksudnya saya senang kuliah di IPB karena memang jurusannya juga saya suka. Jadi nggak ada terlalu banyak kesulitan atau pusing gitu mikirin mau belajarnya kayak gimana gitu ya. Maksudnya buat saya nggak terlalu berat untuk mengikuti perkuliahannya karena materinya saya suka gitu. Jadi untuk belajar sama teman-teman yang ada di kuliah juga ya enjoy aja gitu. Maksudnya jalanin aja perkuliahannya, santai aja sih pas kuliah, jadi bisa menikmati perkuliahan di IPB. Enjoy aja sih ya. Saya waktu kuliah juga saya pulang pergi ke rumah saya di Bogor, pulang pergi ke Darmaga. Saya nikmati sih kuliah saya karena memang saya senang dengan jurusan itu kan. Tadi saya bilang cita-cita udah lama ya, saya senang dengan teknologi pangan. Paling bayangkan aja gitu ya, ketika ketemu materi yang sulit. Pernah satu waktu ketika saya kerja, saya dulu waktu kuliah tuh nggak suka dengan yang satuan operasi industri pangan. Itu kan belajar tentang mesin-mesin. Tapi ketika saya kerja, saya berhadapan dengan mesin-mesin yang saya harus ngerti juga seperti itu. Jadi buat adik-adik, bayangkan aja
bayangkan kalau adik-adik tuh memang sudah ada di lapangannya dan memang harus mengerti itu untuk tuntutan pekerjaan, untuk memang menjadi ahli di bidangnya. Dalam menikmati masa perkuliahan itu penting juga ya untuk punya komunitas anak-anak Tuhan. Waktu SMA saya punya komunitas anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ketika kuliah, mereka kuliah di berbagai tempat, sementara cuma saya yang di IPB. Saya sempat kehilangan komunitas dan itu bisa mengganggu ya, bisa mengganggu perkuliahan saya. Makanya buat teman-teman jangan sampai kehilangan komunitas. Dan waktu itu pun akhirnya saya mencari komunitas anak-anak Tuhan, akhirnya saya bergabung dalam pelayanan juga. Kemudian dalam mengisi waktu juga saya sambil pulang kuliah itu saya bisa memberi les buat anak-anak juga ya. Dan dari tingkat 2 saya udah mulai ngajar les. Saya mengisi waktu luang saya dengan ngajar les dan sampai sekarang akhirnya saya bergabung dengan yang namanya Rumah Belajar. Kami bimbingan belajar buat anak-anak sekolah. Kalau ada adik-adik yang mau bergabung, silakan daftar. Ngomong-ngomong menikmati kuliah, wah tadi kan awalnya jujur berat ya, sehingga banyak masalah. Tetapi ketika kita menemukan cinta kita pada kampus, cinta kita kepada setiap mata kuliah, cinta kita kepada dosen kita menemukan keasikan kuliah di sini. Untuk angkatan 53 yang baru, kalian have fun aja di sini, enjoy aja dengan suasana IPB, kuliah juga, dan jangan cuma sekedar kuliah, tapi kalian harus ingat bahwa kita punya teman-teman di sini. Dan pesannya yang terakhir adalah keep impacting. Untuk angkatan 53 yang baru masuk di tahun ajaran ini, pesannya usahakan yang terbaik gitu selama kalian di perkuliahan. Waktu kuliah, apalagi misalnya S1 4 tahun, itu waktu yang cukup lama gitu. Kalau misalnya kalian habiskan dengan biasa-biasa, santai-santai, maksudnya dengan sembarangan mengisinya, dengan tidak fokus, dengan main-main kayak gitu, kalian akan melewatkan 4 tahun yang berharga gitu ya. Ini juga sebenarnya kan awal untuk kalian memasuki istilahnya menyongsong masa depan kalian ya. Kalian mau jadi apa gitu, itu dibangunnya di sini selama kalian 4 tahun perkuliahan ini gitu. Buat yang mungkin ngerasa saya salah masuk jurusan gitu ya, cepet kalian temukan harusnya saya di mana, harusnya saya ngapain, untuk apa saya ada di sini kayak gitu. Itu penting sekali, karena kalau enggak ya kalian bisa nggak fokus selama perkuliahan kalian, dan bisa jadi kalian nggak akan maksimal dengan apa yang kalian capai, apa yang kalian kerjakan selama 4 tahun kalian belajar di IPB gitu. Dan manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya ya, karena 4 tahun kalau kebuang sia-sia, kalian nggak akan bisa tebus itu dengan apapun juga gitu. Pesan-pesan buat adik-adik angkatan 53, tetap semangat, miliki komunitas yang benar gitu, miliki komunitas yang sama-sama membangun adik-adik untuk terus bertumbuh dan bisa belajar dengan baik, menyelesaikan perkuliahan dengan baik, dan dapatkan panggilan Tuhan atas hidup adik-adik supaya semakin antusias lagi dalam belajar. Terus pesan buat adik-adik apa sih? Menurut Kak Rudi sih pesannya 3 aja. Pertama, jadilah seorang petarung yang baik. Maksudnya apa? Jadilah seorang yang bisa menyelesaikan semua dengan sangat baik. Jadi firman Tuhan katakan sebagai the good fighter. Yang kedua adalah finish the race. Harus selesaikan semua tantangan-tantangan, nikmati itu dan lihat akan ada kemudahan-kemudahan yang Tuhan sediakan. Yang terakhir, keep the faith. Jagalah iman teman-teman. Karena setiap season, setiap musim dalam kita kuliah seringkali macam-macam tantangan. Awalnya seperti Kak Rudi tidak menyukai IPB, tapi kemudian setelah digembleng masuk ke sini dan kemudian dibuka oleh Tuhan, saya melihat bagaimana kampus ini menjadi sebuah jembatan menuju masa depan yang penuh harapan. Thank you, God bless you all.